Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala akhbarana Abu Muhammad bin Hasan bin Ali. Benar ya? Akhbarana Abu Muhammad bin Hasan bin Ali bin Ahmad bin Bashar al-As-Saburi bil Basrat ing dalam tanah Basrah. Sana nyeritakan ing kita sapa Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Mahwiyat Mahwiyah al-Askari. Sana hadasana nyeritakan yang kita sapa Ja'far bin Muhammad al-Qalanisi. Qala dawu sapa Ja'far berkata, sana hadasana nyeritakan yang kita sapa Adam bin Abi Iyas. Hadasana sapa Syu'batu. Hadasana Sa'id al-Jariri. Qala dawu sapa Sa'id. Qala dawu sapa Hunaim bin Qais. Kuna ana sapa kita ana iku natawa itu nampa pitutur sapa kita, nampa nasihat mau'idhah, nampa pitutur sapa kita fi awalil islami ing dalam kawitane Islam. Ibni Adam kawitan Islame Ibni Adam, anak lanange Adam, nama orang. I'mal fi faraghika syaghlika. I'mal ngamala sapa sira, agawe sapa sira fi firaghika ing dalam kesempatan sira. Sama ya. Li syaghalika karana ketungkul sira, kesibukan sira. Wa fi syababika lan ing dalam sifat nom sira. Li haramika karana sifat tuwa sira, pikun sira. Wa fi sihatika lan ing dalam sehat sira, limaradika karana sakit sira. Wa fi dinika lan ing dalam agama sira. Li akhiratika karana arahe akhirat sira. Wa fi hayatika lan ing dalam urip sira, limautika karana mati sira. Akhbarana Abul Hasan. Akhbarana paring khabar ing kita sapa Abul Hasan Ahmad bin Husain bin Abdullah At-Tamimi. Qala dawu sapa Abu Hasan. Amba ana nyritakaken ing kita. Amba ana nyritakaken sapa Muhammad bin Abdurrahman Az-Zahabiyyu.
Ada sana nyeritakan ing kita sapa Muhammad bin Harun al-Hadramiyu. Ada sana nyeritakan ing kita sapa Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Anas. Woi, bin Anas. Anas apa Anis? Anas aja lah. Anis kalah. Kalah. Ada sana nyeritakan kita sapa Abdul Wahab bin Nafi'. Ada sana nyeritakan yang kita sapa Al-Fadl bin Ibrahim an Muawiyah saking Muawiyah bin Qurrah an Anas bin Malik saking Anas bin Malik. Nah, sahabat baru. Qala dawu sapa Anas bin Malik. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyaddun nasu hisaban yaumil qiyamah al-mukfi al-farighi. Asyaddun nasi utawi luwih abot-abote manusa. Utawi luwih abot-abote manusa apane hisaban. Hisabe atau tatrapane. Apane hisaban, hisabe yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Iku al-mukfi wong kang den cukupi al-farihi kang nganggur, pengangguran. Al-farihi kang nganggur. Terus ya? Sama ya. Soalnya agak sama ini bawah. Akhbarona Abul Qasim. Akhbarona nyeritakan ing kita, ngabarik akan ing kita sapa Abul Qasim Abdurrahman bin Ubaidillah Al-Harabi. Karena hadasana nyeritakan ing kita sapa Abu Bakar Ahmad bin Salman An-Najjad. Karena hadasana nyeritakan ing kita sapa Ja'far As-Sa'ighi. Ulangi lagi. Hadasana Ja'far As-Sa'ighi. Hadasana Affan. Hadasana nyeritakan ingsun sapa Aun bin Muhammad. An Jaldi bin Ayyub. An Muawiyah. Saking Muawiyah bin Qurrah. Qala dawu sapa Muawiyah bin Qurrah. Aktsarun nasi hisaban yaumal qiyamah as-sahih al-farigh. Aktsarun nasi utawi luwih akeh-akeh manusa. Apa nih hisaban? Hisabe atau tatrapane. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Iku as-sahihatu wong kang waras. Al-farihu kang nganggur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah dikabarkan, telah mengabari gitu ya. Jadi kasih berita lah, ya kan kabar, masa beritai kan. Kabari. Abu Muhammad Hasan bin Ali, terus lah sampai bawah. Bin Bashar al-Bashuri al-Basrah, Tanah Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Muhwiyah al-Askari, Tanah Ja'far bin Muhammad al-Qalasini, Qala Ja'far hadasana Adam bin Abi Iyas, Tanah Syu'bah, Tanah Sa'id al-Jaril, Qala Ghanamu.
Terus kunna natawadhu. Kata Sa'id Al-Jariri, kunna natawa'id. Kita dinasehati. Mau'idhah. Mau'idhah itu nasihat. Di mau'idhahi. Dinasehati. Diharapkan kebaikan. Nasihat. Dalam awal-awal Islamnya Ibnu Adam. I'mal fi firaghika. Lakukanlah fil firaghika, di dalam kesempatanmu sebelum kesibukanmu. Wa fi syababika, di dalam sifat mudamu karena masa tuamu. Wa fi sihatika, dan di dalam kesehatanmu limarodika karena sakitmu. Wa fi dunyaka, dan di dalam duniamu di akhiratika karena akhiratmu. Wa fi hayatika, dan di dalam kehidupanmu karena kematian. Wah, nasihat mau'idhah dari siapa tadi itu? Ibnu Adam. Ibnu Adam. Ya, namanya Ibnu Adam. Ya kayak kemarin sama. Tapi ada bedanya. Bedanya kata-katanya beda. Kemudian wa fi dunyaka li akhiratika. Intinya kerjakanlah, lakukanlah jika kau masih sempat sebelum kesibukanmu. Mirip yang kemarin hadisnya. Bedanya di sini wa fi dunyaka li akhiratika. Kerjakan dunia karena akhirat. Bedanya itu. 6 berarti. Kemarin kan 5. Bedanya mengerjakan dunia karena akhiratmu. Apapun pekerjaan dunia yang kemudian diniatkan karena ibadah, maka menjadi ibadah. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal ibadah itu tergantung dengan niat. Dan setiap perkara tergantung pada apa yang diniatkannya. Contoh, makan. Makan ini hal yang mubah biasa saja. Tapi kemudian ketika kamu makan untuk niat supaya kuat menjalankan ibadah, maka makanmu akan menjadi pahala akhirat. Tidur malam. Malam-malam tidur. Ya Allah, saya mengistirahatkan badan. Supaya nanti subuh semangat sholatnya. Maka tidurmu menjadi ibadah. Dengan niat. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Baijuri mengatakan, ibadah dan tidak ibadah itu bedanya di dalam niat. Kalau diniatkan ibadah menjadi ibadah, kalau tidak diniatkan ibadah itu menjadi mainan. Orang makan nggak diniatkan ibadah, ya kayak mainan nasi. Kamu ngaji duduk di sini nggak niat, ya wis kayak orang mainan. Ya orang mainan kan biasa, ngantuk boleh, tidur boleh, mainan. Tapi yang niatnya benar-benar insya Allah nggak ngantuk, ya kan? Niatnya bermasalah itu. Apapun hal mubah yang hukumnya mubah di dunia ini,
khususnya yang baik, ketika diniatkan ibadah akan bernilai ibadah. Tidak diniatkan ibadah, ya tidak menjadi pahala, wong perkara mubah kok. Untuk mendapatkan pahala sebenarnya gampang banget. Masuk surga tuh gampang. Atau siapa susah, gampang. Gampang nggak? Gampang masuk surga, masuk aja. Gampang masuk surga. Oh, nyari pahala nyatanya gampang kok. Asal diniatkan ibadah kemudian bisa jadi ibadah, menjadi pahala, bisa untuk bekal masuk surga. Makanmu, minummu, tidurmu, itu bisa diniatkan ibadah untuk bekal masuk surga. Sebenarnya gampang lah. Pokoknya gampang banget lah masuk surga. Gratis ini kok. Masuk surga itu nggak bayar kan? Bayar. Ibadah yang mubah jadi ibadah akhirat. Jadi pahala. Udah. Yang kedua, sebelum mati kamu sudah dikasih tahu jawaban di dalam kubur. Iya kan? Kamu sudah tahu kan? Marrobuka, siapa Tuhanmu? Nanti ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agama. Kamu sudah tahu kan itu? Padahal kamu belum mati. Belum mati kok sudah tahu jawaban. Berarti harusnya bisa jawab. Udah tahu jawabannya kok masuk neraka. Kan goblok. Udah kan? Tuh. Alam kubur harusnya bisa jawab karena jawabannya sudah ada. Masuk surga sudah ada Rasulullah, punya orang dalam gitu. Gampang banget tuh. Udah punya orang dalam. Ada Rasulullah yang nunggu di sana. Masalahnya nih orang dalamnya kenal nggak sama kita ini? Masalahnya itu aja. Orang dalamnya kenal nggak? Pengen pengen dikenal ya, sering-sering baca sholawat lah, dia dikenal. Nggak pernah baca sholawat, nggak pernah sholat. Bingung lah. Nggak punya orang dalam. Ngaji enggak, jawabannya enggak tahu. Di alam kubur. Kita kan sudah tahu. Yakin masuk surga? Oh yakin banget. Yakin masuk surga. Ya urusan nanti masuk enggak ya enggak tahu. Yang penting sekarang ya yakin. Husnudon. Siapa tahu dengan husnudon ini kemudian Allah menurunkan rahmat masuk surga beneran. Amin loh. Oh, amin. Amin gratis aja susah. Masuk surga. Lagi-lagi ini adalah hadis untuk kalangan pemuda-pemuda yang sedang perjalanan menuntut ilmu. Amal dunia karena akhiratnya. Orang yang pengen selamat di akhirat itu penentunya adalah amal dunia. Amal dunia. Akhirat itu agak disepelekan sama manusia. Agak menyepelekan manusia itu. Karena pahala tidak bisa dilihat. Kamu sholat, kamu ngaji, pahalanya nggak tahu kayak apa. Selama manusia ini masih hidup, tidak akan bisa melihat pahala. Yang bisa melihat pahala, orang mati. Makanya tidak usahlah mengklaim seseorang ini pahala, ini tidak, ini masuk surga, ini tidak, ini kafir, ini tidak. Itu nggak usah. Apalagi sampai kamu neraka atau surga, ya nggak usah, nggak boleh. Itu haknya Allah. Mau masuk surga, silahkan. Mau dimasukkan neraka juga silahkan. Haknya Allah. Jadi jangan mengklaim, jangan gampang menyalahkan orang bawa akhirat, nggak usah. Kita bukan panitia surga kok. Pakai kan banyak orang-orang begitu. Lagi rame kan cara itu.
Akhbarana Abu Hasan Ahmad bin Husain bin Abdullah At-Tamimi qala amba Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dahabi hadatsana Muhammad bin Harun Al-Hadrami hadatsana Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Anas hadatsana Abdul Wahhab bin Nafi' hadatsana Al-Fadal bin Ibrahim an Muawiyah bin Qurrah. Dari Muawiyah bin Qurrah dari Anas bin Malik. Kemarin ceritakan itu. Anas bin Malik. Anak kecil yang didoakan Rasulullah, ibunya datang gitu. Kemudian suruh mengabdi pada Rasulullah. Ini orang yang paling dekat sama Rasulullah, Anas bin Malik. Dari umur 10 tahun dia sudah ikut Nabi. Dari umur 10 tahun. Berarti SD kelas berapa tuh? Kelas 4, kelas 6. Gede banget sekolahmu. Kelas 4. SD kelas 4 sudah ngikut Rasulullah. Keren kan? SD kelas 4. Ya sudah sunat lah gitu. Kamu sunat umur berapa? Kelas 6. Waduh. Ya. Halo. Anas bin Malik ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, asyadun nasu hisaban yaumal qiyamah al-mukfi al-fari. Berat-beratnya manusia, maksudnya siksaan penghisabannya, penghitungan amalnya kelak di hari kiamat adalah orang yang dicukupi al-farighi, yang nganggur. Orang yang punya harta tapi nganggur. Orang yang dicukupi oleh Allah tapi nganggur aktivitasnya. Ibadah enggak, kerja juga enggak. Ya tidur aja mentang-mentang duitnya banyak. Kamu walaupun nanti suatu saat jadi orang kaya, jangan nganggur. Jangan nganggur. Harus punya pekerjaan. Kalau nganggur, kena hadis ini nih. Kena hadis ini. Jadi, pemuda nganggur itu buruk. Buruk. Maka, Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu pernah menegur Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kenapa kamu nggak kerja? Aku nggak mau kerja. Kata Abu Hurairah jawabnya, aku nggak mau kerja. Kata Umar bin Khattab, tahukah engkau ada orang yang lebih mulia daripada kamu? Ya seorang nabi pun ngelamar pekerjaan. Siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Itu mencari pekerjaan. Nabi saja mencari kerjaan. Baru kayak segitu, kerja enggak, ngapain terus? Mutiin badan. Ngapain? Ya begitu. Harus kerja, harus aktivitas. Kemudian pernah lagi Sayyidina Umar bin Al-Khattab melihat kelompok pemuda, segerombolan anak muda yang tiap hari di masjid terus. Di masjid, terus zikiran, sholat, baca Quran, nggak kerja. Sayyidina Umar datang ke masjid itu. Wahai gerombolan anak muda, kan lagi ngapain, nggak kerja apa nih? Pada kumpul-kumpul rumah Allah, bikin tongkrongan. Wahai Amirul Mukminin, bukankah kita ini adalah orang yang tawakal kepada Allah? Hidup kita sudah saya pasrahkan seluruhnya kepada Allah. Salah satu pemuda itu menjawab, anak muda, kita sudah pasrah kepada Allah. Fa in tawakkal faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Ali tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Waduh,
dalil, pengangguran bisa dalil ini. Jadi dia nganggur, tapi ibadah terus di masjid. Selalu beraktivitas, mensibukkan diri dengan ibadah. Pengacara, pengangguran banyak acara. Itu dimarahin oleh Sayyidina Umar. Kalian pulanglah, aktivitaslah, kerjalah. Karena Allah tidak akan mungkin menjatuhkan emas dari langit. Kata Sayyidina Umar. Nggak mungkin. Emang kalau kamu kerja terus, kalau kamu sholat kemudian sholat duha, habis sholat duha buka sejadah ada duit. Ya enggak, wong tiap hari sholat ya duitnya masih kurang ya. Apalagi yang nggak sholat. Jadi nggak kerja. Bulan dimarahin oleh Sayyidina Umar. Jangan di masjid terus. Pulang. Masjid itu bagus-bagus, tapi di masjid terus nggak bagus. Kira bagus ya? Itu orang nganggur. Orang yang sholat di masjid aja ditegur sama Rasulullah. Ada orang sholatnya di masjid terus tiap hari. Tegur sama Rasulullah. Hei, ente kalau sholat jangan di masjid terus. Seminggu sekali lah. Atau seminggu, 2 minggu sekali kamu sholat di rumah. Jangan di masjid terus. Biar rumahmu berkah. Nawiru buyutakum bisolatil jamaah wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Sholatnya di masjid terus, rumahnya nggak pernah. Ya, masjidnya bercahaya, rumahnya gelap. Masjid terlalu dapat bantuan terus. Rumah sudah kenteng, udah berlumut. Hidup, biar rumahmu berkah. Sholat. Ini kalau masjid, ingat, ini banyak orang yang salah paham. Nanti yang protes boleh ke rumah deh. Ya. Itu kalau masjid, Rasulullah menganjurkan 1 minggu sekali sholat di rumah berjamaah. Kalau musola afdol di rumah. Kasih tahu nih, musola itu bukan bangunan yang istimewa di dalam Islam. Kan ada kadang orang rumahnya dekat musola, sholatnya di musola terus. Mawal musola, apa itu musola? Musola itu tempat sholat. Kamu di sini gelar sajadah, itu tempat sholat. Maka sebaik-baiknya rumah yang di dalamnya ada musola. Artinya rumah yang dipakai untuk sholat. Begitu loh. Sholat berjamaah, biar berkah. Tuh, begitu. Bikin gak berkah. Jadi sholatnya, kalau masjid, ya jangan ke masjid terus. Seminggu sekali lah sholat di rumah. Kalau kau musola, afdol di rumah. Afdol di rumah. Coba deh kamu. Rumahmu dekat musola, terus kamu sholatnya di rumah, terus ada tetangga yang goblok ngomong itu. Dekat musola kok. Loh, kamu nggak tahu nih bodoh ini. Di Islam tidak ada musola, adanya masjid. Kamu berangkat ke Arab, terus kamu mau sholat, tanya musola sama orang sana. Nggak ada. Musola itu ya hanya ada di Indonesia. Musola, langgar, tajuk, apalagi surau, apalagi di Sunda apa? Naon tempat sholatnya mana? Karena orang Jawa, kalau sholat masjidnya jauh, nggak sholat, males. Sama Wali Songo, dibikinin tempat sholat yang dekat. Wis tak bikin tempat sholat. Namanya musola, namanya langgar. Nanti ke masjidnya karena jauh, 1 minggu sekali aja kalau hari Jumat ya. Oh, bijaksananya Wali Songo. Maka adalah musola. Tuh, sejarahnya begitu. 1 minggu sekali saja ke masjidnya. Pas sholat Jumat.
Masjid-masjid kan begitu. Bahkan di Taisirul Khalaq kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyinggung ini juga kan. Saya di zaman ala ummati gitu ya. Kelak suatu zaman, suatu masa di zaman umatku di akhir zaman banyak kelompok-kelompok yang berkelompok di masjid. Di masjid nih nongkrong kelompok-kelompok dengan menceritakan cerita dunia. Nongkrongnya di masjid tapi ngobrol-ngobrol dunia. Rapat desa kok di masjid. Ngawur kan. Pilpres loh rapatnya di masjid. Ya Allah. Kampanye lagi. Kalah kan, syukur. Maka kampanye. Kampanye ke di masjid. Ya Allah. Tidak boleh. Haram. Haram. Cerita dunia, ngobrol dunia di masjid. Haram. Yang berbau-bau dunia di masjid. Haram. Makan-makan di masjid. Haram. Puasa di masjid. Oh, rumah Allah jadi rumah makan. Ini pondok salaf jadi pondok raos nanti lama-lama. Pondok makan. Nggak boleh, nggak boleh. Tapi kan dulu sahabat-sahabat Rasulullah tidak tidurnya kan di masjid. Kata siapa? Mana dalilnya? Ada ashabus sufah yang mondok sama Rasulullah. Nggak di masjid, tapi di samping masjid. Di pojok masjid ada tempat khusus untuk para sahabat. Namanya ashabus sufah. Nggak tidur di masjid. Tidak. Tidur di masjid nggak boleh kok. Dalam syarah Sulamut Taufik itu kan diterangkan. Kalau ada orang yang menginjak masjid kemudian meludah, nggak sengaja meludah di keramik masjid, maka keramik itu harus dicopot diganti yang baru. Tuh. Itu ludah sengaja. Lo kalau ngiler, lo kan, nih harus dicor tuh orangnya. Orang. Itu jadi anak muda jangan malas. Tawakal itu, pasrah itu setelah ikhtiar. Kalau belum ikhtiar bukan pasrah, orang malas namanya. Ikhtiar dulu, kerja dulu, apapun pekerjaanmu silahkan. Tapi saya pengen jualan, Ustaz. Tapi di depannya orang jualan juga, ya nggak apa-apa lah. Tapi gimana nanti saya nggak laku? Loh, Allah sudah bagi rizki, masa nyasar rizkinya? Tapi jualannya sama. Jualan boleh sama, tapi rizki tetap berbeda. Gitu loh. Paham nggak? Jangan nganggur. Sayyidina Umar begitu. Sayyidina Umar selalu keliling. Selalu apa ya, kalau presiden itu belusukan ke kampung-kampung. Nah, lihat lihat pemuda yang di masjid nih. Irmas lah kalau sekarang kan. Irmas kan kerjaannya gitu doang kan. Rapat di masjid. Jangan. Nggak boleh. Masjid untuk ngaji, untuk sholat, itikaf, baca Quran, itu. Rapat kok di masjid. Kena hadis. Ini nih pemuda-pemuda nganggur nanti. Nggak boleh. Makan-makan di masjid nggak boleh. Boleh, jelas nggak boleh. Nggak ngaji. Nggak boleh. Tidak ada hadis-hadis Rasulullah makan di masjid, nggak ada. Dimuliakan rumah Allah. Jangan dikotori, kan kotor itu nanti. Ya obrolannya juga obrolan dunia pasti. Kelompok-kelompok, berkelompok-kelompok di dalam satu masjid mengobrolin dunia. Nyatanya ada. Apa? Pasar malam sekarang. Pasar malam itu masjid-masjid loh. Kamu lihat deh sekarang masjid ini gitu.
Nanti malam berarti malam Sabtu. Ada di situ. Jadi kalau sholat hari Jumat nggak datang, malam Sabtunya datang. Masjid dengan pasar malam sama ramenya. Artinya itu waktu terawih, nggak ada yang terawih. Malah banyak yang di pasar malam dibandingkan di dalam masjidnya. Ini penjual-penjual pasar malam, dengerin. Jualan pasar malam pas taraweh di samping masjid, di gerbang masjid, di samping masuk masuk masjid, pintu masjid. Masuk pintu masjid jualan celana dalam kan ngawur. Ada, jadi jualan celana dalam. Kamu lihat nanti, beneran ada. Jualan celana dalam di samping masjid. Coba kamu, aduh ini Ustaz kalau mau sholat nggak khusus sudah mau sebelum masuk masjid lihat pengaman. Ya, orang tuh begitu. Demi duit apapun dilakukan. Jangan nganggur. Kalau masih mau pulang ke rumah kemudian nanti ngapain? Belum punya bayangan, nanti kamu nganggur nanti dulu lah. Ya enggak? Nanti kena hadis ini, nganggur gak boleh. Gak boleh nganggur. Tapi saya yakin bantuin orang tua. Nggak percaya, nggak percaya. Ustaz itu pernah jadi santri. Sama pernah jadi santri. Nyantri juga pernah jadi santri. Ya sama seperti kalian. Kalau mau libur aja begitu semangat. Pokoknya mau bantuin orang tua. Semangat. Ternyata sampai rumah ya nggak main. Eh, pesantren, awal pesantren sudah nggak pulang tuh. Liburan Maulid 7 hari pulang. Ya ternyata nggak ngapa-ngapain di rumahnya main. Mulai dari situ di stop sama orang tua. Kamu nggak boleh pulang. Kamu tidak boleh pulang. Jangan sampai sebelum selesai kamu belajar menginjak rumah ini. Oh, beneran itu. Ngumpet-ngumpet kalau pulang. Tapi ya tetap ketahuan loh pintunya satu. Kalau punya pintu dua ya mau aman. Nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Dan bener nggak pulang. Nggak pulang. Jadi kalau liburan itu Ustaz tuh ke pesantren-pesantren. Pesantren, tabaruk lagi, pesantren lagi, tabaruk lagi gitu ya. Hanya teman-temannya banyak dari pesantren-pesantren lain tuh banyak. Karena kalau liburan nggak pulang. Liburan pulang, jadi nggak. Tuh. Jadi kalau nganggur nggak usah pulang lah. Kalau di rumahnya kemudian kamu nganggur, santri di rumah ya ngajar, ngajar ngaji, itu loh. Nganggur ngapain? Bikin malu orang tua. Apa ya? Dari dulu itu yang namanya santri sudah diisukan. Sudah diisukan nganggur. Beneran, beneran. Pernah Ustaz tuh diejek begitu pernah. Ada perempuan seneng sama Ustaz dulu. Karena dulu keren. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang dulu. Masih gagal lah. Ya sama sih sekarang juga kasih. Ya tinggal bilang gak setuju aja. Ya Kiai. Orang Cirebon. Ngomongnya begitu. Kamu ngapain sih sama Ja'far itu? Ja'far kan nggak punya pekerjaan. Santri. Di pondoknya juga nggak diajarin kerja. Coba itu ngomong di depan Ustaz. Gila ini awas. Ya ini. Saya sudah sukses. Tendang dari belakang. Masih menghina orang kan enak banget. Ya itu. Terus sekarang ketika
Ustadz sudah punya jamaah, sudah aktivitas di luar ngajar, sudah banyak tamu gitu tuh. Ya sok kenal. Sekarang itu sok kenal. Allah. Ketemu tuh. Aduh, salamannya tawaduk. Sama tuh. Ya Allah. Sama perempuannya itu. Perempuan, namanya selalu. Bener. Ini namanya santri, nggak pernah kerja. Disangkanya mau makan apa nanti santri? Mau makan kitab, bilangnya begitu. Karena gara-gara santri itu selalu ngaji kitab terus makan kitab. Ya enggak. Petani yang biasa nyangkul nggak makan cangkul. Iya kan? Ini orang beneran ini. Pokoknya awas lah. Dendam. Itu mengejek, diejek di depan gitu. Nah, kita buktikan saja lah nanti siapa yang itu. Harus bisa membuktikan santri itu. Kiai Khudori bin Ihsan, Kiai Khudori itu ulama yang tasawuf, zuhud, tidak punya dunia, tidak senang dunia, belum ngatuk itu. Yang jatuh kitabnya, bukan orang. Kalau mau ceramah, Kiai Khudori itu pinjem jas sama santri, pinjem jas, mobilnya nyewa, padahal punya pondok. Di depan rumahnya Kiai Khudori itu ada kepala desa menghina. Kiai, ini kiai apa? Katanya punya ilmu, kok dunianya nggak ada. Kiai kok miskin. Dia ngomong begitu, kiai kok miskin. Ya apa? Katanya orang yang punya dunia itu, orang yang punya ilmu dunianya dicukupi oleh Allah. Mana buktinya? Kepala desanya tuh, kurang ajar kan. Kiai Khudori datang ke rumah itu. Dia bilang begitu, kepala desa, saya akan buktikan. Jangan panggil saya Khudori kalau dalam waktu 2 tahun saya nggak bisa kaya. Oh, coba tuh. 2 tahun nggak bisa kaya. Jangan panggil saya Khudori. Malam. Malam tuh beliau selalu berdoa. Wali kan. Empat, empat tempat itu beliau selalu berdoa. Mujadah 4 kali. Dalam jangka 2 tahun, tempat-tempat yang malam didikirin di Mujadin itu langsung jadi miliknya. Jadi miliknya. Sekarang pesantrennya ya gede. Pesantren salaf terbesar se-Jawa Tengah. Pesantren ini mondok di sana. Terbesar se-Jawa Tengah. Salaf se-Jawa Tengah. Nggak ada sekolah, nggak ada. Salaf. Bantuan pemerintah tidak diterima. Proposal haram. Proposal haram. Di pondoknya Ustaz haram. Jadi nggak ada proposalan. Santrinya makin meledak. Nggak ada nyari-nyari santri, nggak ada. Nggak ada. Sekarang santrinya meledak. Kabar. Bulan-bulan kemarin kan Ustaz ke sana. Santrinya sekarang 20.000 orang. Coba 20.000, bayangkan. Orang semua tuh. 20.000. Ustadz masuk ke situ loh, kok kamarku mana dulu? Ternyata sudah di tingkat 3, karena sudah nggak muat, tingkat 3. Paling ujung kamar. Itu awal dari seorang santri yang dihina. Jadi santri kalau dihina dibuktikan. Dibuktikan. Jangan minder, jangan. Yahudori. Kaya. Beliau kaya. Punya anak Al-Karim Ahmad Muhammad. Orang yang paling kaya Semagelang. Paling kaya Semagelang tuh. Jadi kelihatannya nggak kerja. Al-Karim nggak kerja. Ternyata punya
dealer mobil di Malaysia. Kerja di Malaysia. Iya, rumahnya aja 1 miliar. Rumahnya ya bagus, rumahnya bagus. Kita tuh kalau ngaji tuh nggak boleh senderan itu, nggak boleh, nggak tahu beliau itu. Kalau ngaji tuh nggak boleh senderan. Kalau senderan suruh suruh berdiri, karena ngantuk nanti. Wah, kalau ngomong enak lah, seenaknya. Kalau lagi ngaji begini, kemudian ada yang ngantuk, beliau nggak ngelihat, tapi begini nanti. Kambing suruh berdiri itu, ngomongnya. Kambing berdiri, kucing berdiri. Duduk adat, temannya Ustaz tuh duduknya di depan, ngantuk. Namanya Jamal. Kucing berdiri, adek kucing. Sampai alumni terkenal namanya Jamal Kucing. Beneran. Beneran. Lama lakob dari Kiai. Tapi ya laris karena lakobnya. Jadi kalau kalau dulu mungkin Abu Hurairah mungkin. Hurairah. Bapaknya kucing. Ya bapaknya kucing kan kalau Abu Hurairah ngajinya karena bawa kucing. Kemudian memelihara kucing jadi Abu Hurairah. Kalau suka tidur ya namanya Ibnu Hurairah. Anaknya kucing. Kucing yang senangnya tidur. Jadi jangan jadi orang yang pemalas. Akhbarana Abu Qasim Abdurrahman bin Ubaid al-Harbi. Tanah Abu Bakar Ahmad bin Salman. Najad. Tanah Ja'far as-Sa'i'. Tanah Affan. Tanah Aun bin Muammar. Anjal bin Ayyub. An Muawiyah bin Qurrah. Qala. Muawiyah bin Qurrah berkata, Aktarun nas hisaban yaumal qiyamah as-sahih al-farih. Paling banyaknya manusia yang disiksa, lama berarti disiksanya. Dihisabnya lama, paling lama dihisabnya banyaknya manusia di hari kiamat adalah orang yang sehat, yang nganggur. Sehat, nganggur, badan mau gemuk, kerja enggak, apa enggak, slot terus. Slot, hitung togel aja. Aduh ini orang ya kerja, enak-enakan di rumah, malah yang kerja istrinya ya mondok di Korea, Jepang, Cina, di Hong Kong, mondok. Suaminya ngurus anak, kebalik kan begitu kan, banyak kan. Santri-santri janganlah merantau-merantau ke luar-luar. Apalagi untuk mencari dunia, tidak dianjurkan untuk perempuan-perempuan keluar dari daerahnya, apalagi dari negaranya, untuk mencari dunia, untuk mencari rizki. Karena rizki yang paling berkah adalah rizki yang berada di tanah air sendiri. Banyak kok orang yang kaya usaha di daerah sendiri. Gitu. Ini orang yang putus asa saja seperti itu. Jadi nanti hisabnya lama tuh orang begitu. Sehat tapi nganggur. Aktivitasnya apa terus? Malaikat tuh nggak punya aktivitas. Nyatet apa amalmu lu? Nganggur. Bukunya kosong. Bukunya kosong. Tidurnya jam berapa? Paling aktivitas itu makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur begitu. Sholat enggak, ibadah enggak. Aktivitas apa ini? Kosong. Jadi harus punya aktivitas. Jangan jadi pemuda yang nganggur. Diancam Nabi, berbahaya. Harus punya aktivitas. Harus kerja. Harus kerja. Apapun pekerjaannya, lakukan. Paham gak ini? Nganggur ya. Kan banyak tuh alumni yang masih nganggur. Ya kan? Oh, salahnya kan. Makanya jangan buru-buru pulang, nganggur kan. Banyak alumni-alumni yang nganggur. Jadi, bukan hanya alumni sini, alumni-alumni dari pesantren lain. Ya karena Ustadz kan pesantrennya banyak. Temennya kan banyak. Banyak yang datang ke rumah Ustadz, ada yang hanya sekedar sharing saja. Bingung untuk bekerja, untuk ya begitulah.
Sampai sekarang saya masih belum kerja, sampai sekarang saya masih ikut orang tua, sampai sekarang saya masih serabutan. Ngapain? Yang nganggur-nganggur begitu. Yang nganggur nggak sholat lagi. Tuh ini mati. Kasih buaya. Nggak kerja. Nganggur. Ya Allah, ngapain? Jadi santri itu ya harus punya aktivitas. Jangan nganggur. Nanti dikira pesugihan. Ikhtiar itu usaha apa namanya tawakal itu setelah ikhtiar. Cobaan-cobaan yang dialami di dunia ini benar jam 6 dah. Iya, berapa jam? Jam 6 lebih 5, 7. Wah, sedikit berarti. Prediksinya pas. Itu adalah cobaan atas keimanan zaman dulu terakhir nih. Masih cerita, mau pulang kan? Habis sholat Jumat ya? Ya, jadi pulang hari ini. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang sakit nggak pernah sembuh-sembuh, diobatin ini nggak sembuh, ke dukun sana nggak sembuh, ke dokter itu nggak sembuh, ke rumah sakit nggak mampu, perutnya membesar, laki-laki perutnya membesar. Hati-hati loh yang perutnya besar, dengar ya. Kata istrinya, loh kok nggak sembuh-sembuh, coba deh minta doa sama Rasulullah. Datang bawa air, minta minta air, minta didoakan sama Rasulullah. Diminum, diminum, sembuh seketika. Pulang ke rumah, perutnya buncit lagi, kambuh lagi, sakit lagi. Kok sakit lagi tadi? Padahal di rumah Rasulullah sembuh loh. Kata istrinya, mungkin nginep kali, harusnya nginep. Nginep. Bener. Besoknya datang ke rumah Rasulullah lagi, nginep sehari. Sembuh sakitnya. Pulang ke rumah, sakit lagi. Kata istrinya, mungkin kurang nginepnya 3 hari. Datang ke rumah Rasulullah, nginep 3 hari beneran, sembuh. Pulang ke rumah, sakit lagi. Sudah setengah putus asa. Ya Allah, doanya Rasulullah masa nggak maju. Lagi ngobrol-ngobrol dengan keluarganya, tiba-tiba ada pengobatan keliling orang Yahudi, orang kafir lah. Siapa tahu ada jodoh sembuh sama orang Yahudi itu. Ya coba-coba diberhentiin, berhentiin. Berhenti. Masuk ke dalam rumah. Ini suami saya sakit ini. Bisa diobatin nggak? Bisa. Akhirnya diobatin oleh orang Yahudi. Sembuh. Sembuh seketika. Alhamdulillah. Sembuh akhirnya. Ternyata manjuran Yahudi daripada Rasulullah. Kata sahabat. Rasulullah dengar bahwa sahabat itu sembuh sakitnya karena didoain orang Yahudi. Langsung datang ke rumah. Kamu sudah sembuh? Iya. Diobatin orang Yahudi? Rasulullah langsung bermunajat kepada Allah. Ya Allah, balikan penyakitnya semula ya Allah. Langsung sakit lagi. Coba. Wah, sakit perutnya. Teriak-teriak sakit. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, dengan izinmu, perlihatkan, zohirkan penyakit orang ini. Lalu dari dalam perut itu, keluar penyakitnya, zohir, berbentuk seperti anak kambing.
Nah, yang perutnya buncit-buncit tuh, ada kambingnya itu. Oh, sudah kambingnya. Keluar kayak anak kambing. Dari dalam perut sahabat itu. Ditanya sama Rasulullah, "Hei penyakit, ente kenapa nggak sembuh-sembuh? Sampai saya doain loh kamu nggak sembuh." Penyakit itu jawab, "Ya Rasulullah, yang pertama, orang ini belum saatnya sembuh. Dia suruh berikhtiar dulu." Oh gitu ya. Yang sakitnya ya dengar. Yang kedua, saya diutus oleh Allah untuk menguji keimanan orang ini. Coba, imannya tetap enggak. Coba dikasih sakit segitu tuh. Masih sholat enggak? Masih mau puasa enggak? Sakit segitu aja. Buka puasa. Kamu kenapa enggak puasa? Sakit Ustaz. Mana ini panuan enggak puasa. Panu. Masa apa hubungannya kan? Enggak kan? Enggak ada hubungannya. Penyakit panu enggak puasa. Ngawur kan? Saya disuruh mengetes keimanan orang ini ya Rasulullah. Lalu terus kenapa pas waktu saya doain sembuh? Ya Rasulullah, ketika orang ini datang ke rumah Rasulullah, saya nggak ikut. Saya nunggu di rumah. Maka ketika dia datang ke rumah Rasulullah sembuh, pulang ke rumah sakit lagi. Karena penyakitnya nunggu di rumah. Tuh. Orang ini sembuh karena Yahudi. Kedukun lah. Orang ini sembuh karena ikhtiar percaya ke dukun. Penyakitnya sembuh tapi imannya sakit. Paham? Imannya sakit nih orang. Kepercayaan kepada Nabi Muhammad sudah berkurang. Padahal itu Rasul. Rasulullah. Tapi dia lebih percaya kepada dukun. Dukun ada dukun zaman Rasulullah itu ada. Kira nggak ada. Dukun-dukun perempuan dukun zaman Rasulullah kan ada perempuan yang pernah menyantet Rasulullah kan ada perempuan. Jadi, kata siapa santet itu nggak ada pesulap merah dengerin. Ya denger nonton ya dengerin. Ketika Rasulullah sakit, Allah menurunkan surat Al-Falaq. Dia nggak ngerti tafsir, tak ajarin tafsir. Marcel, dengerin. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri dan dari kejahatan nafatsati fil 'uqad seorang perempuan yang meniup-niup tali. Seorang perempuan yang meniup tali untuk menyakiti Rasulullah. Berarti apa tuh? Santet. Ada perempuan pengen nyantet Rasulullah. Ada boneka digulung-gulung sama benang, ditiup-tiup, dibacain mantra. Rasulullah sakit. Sakit Rasulullah sampai sakit. Tapi kan itu sihir bukan santet. Hei, belum. Sihir bahasa Arab, santet bahasa Jawa. Sama-sama. Ente aja nggak ngaji tafsir. Coba dilihatlah. Tafsir surat Al-Falaq. Karena kejadian seperti itu, kemudian Allah menurunkan surat Al-Falaq. Ya Muhammad, qul, bacalah. A'udzu birabbil falaq. Baca qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian sembuh. Tuh. Maka Rasulullah punya tradisi, punya kebiasaan sebelum tidur, beliau selalu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sambil begini tangannya Rasul. Enggak begini. Terus ditiupkan. Diusap ke seluruh badan sebelum beliau tidur.
Aman dari santet, aman dari teluh, aman dari pelet, aman dari ngepet. Wes. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini sunnah Rasulullah. Sebelum tidur, beliau melakukan itu. Dan tiupkan ke kedua tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Itu. Ini. Gak ngerti tafsir sih. Wahabi dia kan. Begitu ya. Yang terakhir, begitu. Orang yang sehat, yang nganggur. Kemudian tadi, orang yang dicukupi, yang nganggur. Nih semuanya. Musibah besar nih orang nganggur. Intinya yang nganggurnya ini. Mau sehat, mau yang kaya, nganggur jangan. Ya, walaupun kamu nanti punya harta, jangan nganggur. Kamu punya pesantren besar, sumpama. Punya bisnis besar, ya kamu beli sawah kecil-kecilan lah. Ya, nyangkul dikit, gitu kan. Atau ngontrol pegawai, begitu kan. Ini kan enggak ngontrol pegawai lewat CCTV. Enggak keringetan nih orang. Apa? Padahal keringatnya orang yang usaha, ikhtiar, ini menjadi pahala. Keringatnya seorang laki-laki yang mencari nafkah, satu tetesnya itu menjadi 70 malaikat yang memintakan ampun kepada laki-laki itu. Satu. Tuh, makanya kerja di AC, yang gak ada pahalanya lah. Copot AC-nya biar keringetan. Begitupun seorang perempuan yang memasakkan masakan untuk keluarganya sampai keringatnya menetes. Kelak di akhirat, di alam barzah, keringat itu akan menjadi contekanmu ketika kamu ditanya mungkar nakir. Marrobuka. Keringatnya datang. Eng, ing, eng. Tapi hadisnya nggak ada eng-engnya. Marrobuka. Hei Allah jawab. Kamu siapa? Aku loh keringetmu pas kamu lagi bikin sayur asem. Tuh. Jadi kalau kamu bikin sayur asem, kok keringetan? Jangan dilap. Tetesin aja. Sayur asem rasa helek. Begitu. Wallahu a'lam. Semuanya pulang semua. Hati-hati semuanya pulang selamat sampai rumah dan sampai balik lagi pulang selamat, balik selamat. Ma'assalamah. Salam buat orang tuanya, dapat salam Ustaz Ja'far. Ya, assalamualaikum. Nanti sampaikan. Ya, segitu aja. Semoga selamat aja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.